Pertanyaannya? Saya cuma penasaran, boleh pergi sepedaan lama gitu, dapetin visanya biaya berapa itu? Visa dari istri ini sampai khusus dikurung ini. Ini bukan visa dari konsulat jenderal ini. Teman-teman, kita ketemu lagi akhirnya setelah 2 bulan mungkin kita tidak edisi yang normal yang duduk di meja seperti ini, Om Johnny Ray dan saya. Sekarang kita ketemu lagi dan episode kali ini kita tidak punya tema khusus. Kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari perjalanan Om Johnny Ray, saya dan Om John Bumiharjo waktu ke Amerika bulan Juni lalu. Karena ternyata banyak sekali pertanyaannya, bukan hanya di komentar di YouTube, tapi juga di media sosialnya Om Ray, di Main Sepeda, atau pertanyaan-pertanyaan via WA dan lain-lain. Jadi kita sudah memilih, tim kami sudah memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap kayaknya harus dijawab, karena banyak orang sepeda ini kan juga ingin mendapat penjelasan lebih, dan mungkin kalau ada kesempatan atau ada kemampuan ingin pergi juga atau seperti apa. Nah, ya kita ingin sharing di sini dan di akhir nanti kita juga pengen bagi oleh-oleh. Jadi di depan kita ini sudah ada beberapa merchandise. Sebenarnya kita pengen bagi-baginya sejak sebelumnya, tapi mohon maaf karena saya sempat positif. Kemudian juga situasi pembatasan nasional, jadi kita baru bisa bagi-bagi sekarang. Mohon maaf juga mungkin kalau oleh-olehnya mungkin bukan sesuatu yang besar spektakuler, tapi kita memastikan ini oleh-oleh yang otentik seperti itu. Jadi misalnya ada topi-topi sepeda Unbound Gravel, topi-topinya Calvi, karena kita kemarin juga ketemu dengan timnya Calvi Design di Kansas, kaos kaki Unbound Gravel, topinya Melo Johnny yang dari toko sepedanya milik Lance Armstrong. Jadi ya minimal buat kenang-kenangan, dan kebetulan ada satu juga ini kemarin juga ada banyak yang nanya jersey atau kaos yang kita pakai itu apakah dijual atau tidak ya, Mbak? Ya. Nah, ini sebenarnya kemarin kita sudah merencanakan sub jersey, sudah merencanakan ingin produksi, tapi karena situasi pembatasan nasional jadi agak tertunda sedikit, jadi mohon maaf, tapi masih dalam rencana akan dalam edisi terbatas pakaian yang kita pakai waktu di Kansas. Ini kaos yang kita pakai sehari-hari saat di sana. Nah, ini kita akan bagikan juga. Jadi ada 6 pemenang nanti di akhir. Jadi kita akan menjawab pertanyaan, kemudian nanti di akhir kita akan melempar pertanyaan. Nanti tolong jawab pertanyaan dari kita itu di kolom komentar. Nanti tim kami akan memilih dari yang menjawab di kolom komentar itu 6 pemenang. Jadi sedangkan bagi yang ingin beli jersey seperti yang kami pakai di Kansas atau apparel harian yang kita pakai ini, kalau yang Aza Wednesday sekarang sudah bisa didapatkan di azaware.com. Sedangkan yang dipakai seperti Om Ray atau aparelnya Subjersey tentu bisa ke subjersey.com. Atau ke media sosialnya Om Ray, karena ada jersey Johnny Ray yang lucu-lucu, ya, yang sesuai orangnya. Ya, Om Ray, kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Ya. Tapi kayaknya saya ngelempar pertanyaan dulu ke Om Ray. Kemudian nanti Om Ray, nanti kita gantian saling melempar ya. Okay. Saya akan loncat ke bawah. Ini ada banyak pertanyaan yang sudah dipilih soalnya. Tapi ini pertanyaan yang kayaknya lumayan ngehits ini Om Ray. Apa itu? Jadi ini pertanyaannya ada 2 sebenarnya yang nanya. Yang satu Firman Fuadi, yang satu lagi Mardiansyah Dharma Putra. Ya. Pertanyaan pertama adalah, pertanyaan saya untuk Om Ray, gimana caranya bawa chips Ahoy biar gak remuk? Yang kedua, yang dari Mardiansyah, Om Ray, ada bedanya nggak chips Ahoy di Amerika dengan di Indonesia? Karena waktu itu kita di mana-mana channelnya selalu chips Ahoy. Ya, jadi ini ya. Jadi ini sebelum yang lain kita lempar yang ini dulu. Ya, jadi soal chips Ahoy ini pertama bagaimana cara bawanya? Ini maksudnya ketika bersepeda ya? Ya mungkin. Ya. Jadi kalau soal bagaimana cara bawanya,
itu kebetulan waktu di Onboard Gravel kita bawa tas untuk apa, minum itu yang isi 1,5 liter. Jadi di tas itu ada kompartemen untuk naruh barang, ya terus Chips Ahoy yang family pack itu segini saya taruh di belakangnya. Nah di Chips Ahoy itu ada penahannya plastik, jadi ditaruh di tas itu nggak remuk, jadi nggak rusak, nggak apa, Chips Ahoy-nya itu aman. Jadi gitu. di dalam bungkusnya itu ada pelindung plastiknya ya? Ya ada sekatnya. Sekat-sekatnya. Ya, yang saya sesalkan ya cuman isinya itu cuman di sekat yang paling bawah, yang paling kiri ya. Jadi yang cuman satu sekat aja isinya. Jadi isinya sebetulnya sudah mau habis gitu. Kalau perbedaan antara Chips Ahoy di Indonesia dan di sana itu signifikan karena ternyata yang di sini itu enggak ada yang cuy ya. Cuinya itu enggak ada. Jadi cuy itu apa? Banyak nanya, kenapa kok cuy gitu? Chips Ahoy yang cuy, kan kita selalu ngomong kayak gitu. Cuy itu empuk ya? Kenyal ya? Kenyal. Oh ya. Jadi apa kenyal ini? Jadi kalau yang ada di sini itu kalau dimakan tuh kayak keras gitu ya, gramus gitu ya. Kalau yang di sana itu enggak kayak hampir kayak makan roti gitu ya, jadi empuk gitu loh. Lunak gitu ya. Lunak ya. Nah itu kesannya saya lebih suka yang lunak itu karena enggak keras gitu ya. Mungkin takut putus giginya. Dan juga, kayak leleh di mulut kan ya? Ya. Bukan krek gitu, tapi bukan, kayak leleh di mulut. Cookies biasanya kan krek gitu kan. Ya ini enggak. Bedanya sih yang paling menonjol di sana. Ya memang di Amerika pun itu ada yang keras itu, ada yang apa, yang gramus itu ada. Ya, cuma ya, waktu Om John beli itu yang cuy itu tadi. Nah, karena saya cocok, saya bawa terus dia beli lagi gitu. Tapi untuk catatan, saya banyak yang tanya beli di mana, banyak yang tanya bedanya ya, tapi yang paling banyak itu beli di mana gitu. Saya tidak bawa satu pun Chips Ahoy ke Indonesia karena bagasinya sudah penuh. Sepedanya itu berat, jadi sudah over baggage karena overweight karena sepedanya itu berat, dan perlengkapannya juga banyak karena kita membawa 2 wheelset, jadi sudah berat. Dan lagi kalau di Indonesia saya lebih sering beli terang bulan dan tahu tag gitu ya. Jadi itu lebih lebih variatif buat saya. Gitu. Sebenarnya juga gini, kita ada beli mau dibawa waktu itu di pesawat habis. Jadi nggak sengaja. Nggak ada MK, tim video kita kan bawa satu, salah taruh di tas saya kan. Terus waktu itu Mas kayaknya Chips Ahoy-nya ada yang kebawa gitu. Oh sorry, udah dihabisin anak-anakku. Nah, itu kan ke Anda. Saya malah nggak bawa. Saya ada terbawa itu sisanya, tapi sedikit sekali, paling cuma dua ini. Ya yang itu, yang di tas sepeda itu masih sisa, itu paling sisa 2 itu yang sama ada satu lagi bedanya Om Rey. Apa itu? Jenis rasanya. Oh ya, sana lebih banyak. Ada red velvet, ada Reese's Pieces, ada semua ada dicoba, tenang. Jadi mungkin nanti lain kali kita nggak usah bawa oleh-oleh yang mahal-mahal ya, kita bawakan Chips Ahoy yang cuy. Cuy, ya. Macam-macam sih rasanya. Macam-macam. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi soal Chips Ahoy semoga sudah terjawab karena berkali-kali ditanyakan. Aneh juga ya, goes jauh-jauh di event seperti itu yang paling banyak ditanya Chips Ahoy ya. Iya. Sampai ada merek cookies lain di Indonesia ngirimi Om Rey, katanya nggak terima dibilang Chips Ahoy enak, katanya ini lebih enak katanya, kayak gitu. Iya, saya dikirim satu dus. Ya itu tandanya podcast kita diperhatikan. Ya, apalagi nih yang menarik dijawab Om Rey? Nah ini ada Om Tunjung Utama Om. Tunjung apa Tanjung? Ini tulisannya di sini Tunjung. Oke. Tunjung Utama ini menanyakan, Bras Gordon itu kok bisa bantuin Mas Asrul dan teman-teman? Apa dia teman atau memang semacam penyedia layanan support kru untuk pembalap sepeda?
Terus dan ini juga ada tambahannya dari Oki ini ya. Iya. Oki Satria Nugraha, hire Bryce Gordon apa sudah direncanakan dari Indonesia? Saya jawab ya. Ya. Jadi memang kita biasanya dengan teman-teman kalau tour termasuk dengan Omri ya, kalau kita ke luar negeri kita dulu kan sering pakai bukan ya jasa guide dan tour ya. Jadi memang banyak perusahaan tour sepeda itu banyak di Eropa, di Amerika itu banyak. Harganya macam-macam, ada yang sangat mewah, ada yang biasa, ada yang sifatnya lepas-lepasan, ada yang sifatnya harian itu banyak. Tapi ketika di Amerika ini sebenarnya yang kita butuhkan kan bukan layanan tour travelnya atau guide-nya. Yang kita butuhkan adalah mechanical support karena karena kita sudah rencana pergi ke Dirty Kanza atau Unbound Gravel sejak 2 tahun yang lalu. Kita sudah belajar banyak dan kita sudah tahu bahwa kita pasti butuh support crew. Untuk mensupport di jalan ketika event sebelum dan sesudah. Nah waktu itu karena kita juga sering traveling, kita tuh punya banyak kenalan, banyak teman yang di industri sepeda, bukan hanya di industri tour sepedanya, tapi juga di produsen komponen, di produsen sepeda. Kita punya banyak teman dan mereka itu yang aktif membantu kita. Jadi waktu itu kita minta tolong, ada nggak yang bisa kita hire untuk jadi mekanik dan support crew, dan dia harus pengalaman tentang balapan model begini. Kenapa? Karena kita nggak pengalaman. Ini kan kali pertama saya ikut yang seperti ini gitu. Kalau kita dulu pernah ikut di Itali event yang nanjak-nanjak, tapi itu kan itu kan masih aspal dan masih ada banyak pit stop areanya, masih seperti event-event yang kita kenal di Indonesia. Nah ini kan nggak, ini lepasan gitu. Benar. Jadi orangnya harus taktis dalam bisa mensupport dan lain-lain. Tapi waktu itu kita pikir 1 orang cukup, mungkin lain kali harus 2 orang ya, karena harus pindah dan lain-lain. Nah waktu itu salah satu yang direkomendasikan adalah Bryce Gordon. Nah, Bryce Gordon ini tinggalnya di Colorado, di Aspen. Dia ternyata mekaniknya, dia dulu waktu pembalap junior nasional Amerika MTB. Jadi pembalap nasional cross country. Jadi waktu di Expo itu sebenarnya yang ada videonya Omri lagi naik sepeda itu, dia sebenarnya sepeda itu sama dia dijamping-jampingin ya. Iya, bisa muter-muter gitu. saya juga bisa. Kalau Bryce Gordon itu mungkin muter gitu cuma sekali. Kalau saya bisa 3 kali. Ya. Habis itu nggak ada kontrol. Habis itu rumah sakit. Ya jadi ya dia memang dulunya pembalap profesional cross country MTB, jadi dunia off-road. Kemudian dia 18 tahun jadi mekanik ya. Dan dia ternyata bekerja di toko sepeda di Aspen Colorado, itu yang jadi jujukannya Lance Armstrong juga. Jadi dia cukup berpengalaman dan dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia self support ya. Dalam artian dia punya perlengkapan dan mobil yang mumpuni gitu. Jadi dia nggak perlu hotel karena dia dibutuhkan mobil. Dia punya hotel berjalan itu mobilnya itu yang pendengar bisa lihat di episode sebelumnya tuh ya, yang besar bagus itu. Itu apa, Ram ya mobilnya. Dodge Ram itu, terus ada tempat tidurnya, ada bengkelnya. Sebetulnya ada dapur kecil, ada tempat cucinya ya. Yang luar biasa tuh juga karena dia mantan atlet dan juga mekanik yang mumpuni. Sepeda kita itu memang benar 3 sama frame-nya, tapi grup setnya beda-beda, settingannya beda-beda. Jadi kalau kita mekanik ini tidak mumpuni, pasti mempelajari aja, mungkin cuma dilihati sepedanya kita aja sudah bingung ya, karena yang satu one by, yang satu cranknya 2, terus mintanya gini, mintanya gitu. Jadi dan dia tuh benar-benar sudah bisa milah dan kerjanya cepat. Bayangkan satu mekanik itu, misalnya waktu itu kita minta, oh ini kurang ditinggikan. Setelah dia ninggikan, dia menyesuaikan yang lain. Saya tanya, kenapa disesuaikan? Oh ya, ini kan habis ditinggikan, nanti dia ngecek bannya, habis itu dia ngecek pedalnya lagi gitu. Jadi secara komprehensif dia ngecek semua. Misalnya kita ganti ban, nanti dia nyetel lagi kan, habis ganti ban halus ke ban kasar, habis itu dicek lagi remnya sudah benar apa enggak, gearnya jalan sempurna apa enggak dengan sprocket bawaan wheelset yang baru. Jadi jadi kita kayak ngerasain punya mekanik level World Tour ya. Jadi kita minta betulin ini, dia bisa ngecekin yang lainnya sekalian, karena
dia tidak menunggu kita merasakan, dia yang akan ngecek duluan sebelum kita merasakan kayak gitu. Betul, ya. Itu kita bersyukur. Nah, memang ini beruntungnya kita, yaitu bersepeda ini kan juga menjalin hubungan ya Om Ri ya. Maksudnya kita kalau pergi kemana-mana pasti ada yang kenal. Jadi gunakan kesempatan networking dalam bersepeda ini untuk menjalin hubungan, karena itu nanti kita tidak tahu kapan itu bisa jadi bermanfaat kan. Betul. Jadi kalau kita meskipun banyak orang yang sering traveling keliling dunia, tapi kalau nggak networking, nggak supel, nggak gampang bergaul atau gampang berkomunikasi dan lain-lain, belum tentu bisa dapat seperti ini. Gitu. Ya. Dan Bryce-nya sendiri juga karena sudah di briefing oleh teman kita itu, dia sudah tahu kita seperti apa, jadi nggak aneh-aneh, nggak kaku. Dan dia melean kan, maksudnya dia kita tidur, dia ternyata belum tidur gitu. Kita bangun pagi, sepedanya udah siap semua. Betul. Jadi dia benar-benar profesional gitu. Profesional. Yang contohnya secara teknis nih gini, kalau grup chat saya kan paling beda dengar. Grup chat saya Kampak Nyolo Ekar tuh termasuk baru ya, dan juga One By. Itu ada salah satu yang khas di grup chat ini itu, di bagian belakangnya itu ada kayak knobnya, ada tekanan itu, ada buttonnya kecil. Itu untuk supaya ketika dia dilepas ban dan kalau dipasang lagi itu harus ditekan supaya fungsi RD-nya ini bisa berfungsi. Ingat yang hari pertama yang error, nah itu kan karena saya waktu neken itu nggak bisa mengembalikan. Nah waktu itu sebenarnya saya waktu ketemu Bryce itu saya nggak kasih tahu dia kan. Saya lihat ngerti nggak dia. Ternyata dia sudah paham gitu. Jadi cara nekennya itu nggak syukur ditekan gini. Jadi ada kayak mesti diangkat sedikit RD-nya supaya fungsi mekanisnya itu bisa berfungsi dengan baik, dan dia sudah paham gitu. Jadi kelihatannya memang sepele ya, tapi kalau kita melihat sepeda unik terus dimengerti mekanik itu kan kita lebih tenang kan gitu. Jadi nggak perlu khawatir wah ini mekaniknya tidak nggak paham gitu ya. Mungkin kalau ITEP mungkin mekaniknya Anda mungkin akan kaget atau akan nggak percaya ketika mekanik megang ITEP AEX elektronik sambil tanya, ini buat ngopernya kalau pindah depan bagaimana gitu. Wah, Anda kan pasti waduh ini ya kan, waduh ini belum pernah megang gitu. Terus ini kalau ngoper saya pegang ini kok nggak bisa ganti ya yang depannya ya, yang berarti nggak pernah megang ini. Apalagi yang hebat tuh, Bri. Apa itu? Ingat kita kan Sabtu itu unbound-nya sampai hampir tengah malam kan waktu itu. Terus habis itu besok pagi-pagi dia sudah harus dia malam itu langsung nyuci semua, paginya langsung dirapikan semua sepeda kita, sudah bersih semua. Dia malah membantu making kan? Making. Kemudian kita selesai, dia langsung hari itu nyetir lagi 9 jam, hari Minggu kan itu, dia nyetir lagi 9 jam kembali ke Aspen. Kenapa? Karena Seninnya kerja katanya. Oh, Seninnya itu kerja? Seninnya kerja. Waduh. Jadi ya itulah bedanya, satu orang bisa mengerjakan segala hal itu yang memang kualitas SDM ya. Kualitas SDM. Ya memang harus kita akui memang. Dan dia di sana banyak yang kenal kan waktu di Unbound Gravel. Iya, banyak yang kenal. Ada temanku yang kayak gini, ada temanku yang kayak gini. Jadi kita juga tenang gitu. Kalau ada apa dengan kita, misalnya dia nggak bisa jangkau kita, dia bisa teleponkan siapa yang bantu kita kan kayak gitu. Ya, tapi ya itu tadi, kemanapun Anda pergi di dalam negeri maupun di luar negeri, pastikan ada networking ya. Jadi karena nanti kita nggak tahu kapan kita bisa bekerja sama, saling membantu atau apa kan kita nggak tahu. Jadi ya itu ceritanya Bryce Gordon. Mungkin fotonya tadi bisa ditampilin kan ya. Kemudian apa lagi nih yang perlu dijawab? Oh ini mungkin agak ya ini aku tanya Komri dulu lah ini lah. Dari Ari Windarto kan mereka juga heran, rute 160 kilo, 330 kilo, self support, kemudian hanya pakai map Garmin. Tanya bagaimana cara panitia memantau jika ada yang tercecer atau trouble? Sepanjang Unbound Gravel itu apalagi di medan gravelnya yang sepi, yang jalan untuk khusus peternakan atau rumah-rumah desa itu, desanya sana. Jadi itu kalau enggak mobil panitia, mobilnya sheriff ya atau mobil patroli ya. Patroli itu mondar-mandir. Apalagi di
di penggalan-penggalan jalan yang bahaya. Jadi yang banyak membuat orang, ya mereka sudah pengalaman pasti tahu ini jalan yang membuat tersiksa orang. Jadi mereka sering mondar-mandir di situ untuk nangkepi atau menyelamatkan penggawai atau pesepeda yang tidak kuat atau yang kelelahan itu. Mereka cari di situ. Jadi mereka muter-muter di jalan itu. Jadi jalan itu mereka susuri dari ujung nanti kembali lagi, susuri dari ujung nanti kembali lagi. Double cabin atau pakai jeep ya, yang karena mobil biasa nggak bisa lewat. Ya, tepatnya yang tebel-tebel itu tinggi-tinggi. Semi Bigfoot itu. Ya kalau Transformer itu kan Ironhide kalau nggak salah. Ironhide ya. Nah, itu. Jadi mobilnya seperti itu. Sama juga ada timing checkpoint ya. Jadi di tempat-tempat tertentu ada timing checkpoint untuk memantau peserta. Jadi mereka bisa tahu jam sekian itu masih ada berapa orang di mana, kayak gitu. Ada satu yang kalau ada trouble bagaimana, kalau tercecer ini bagaimana, sebetulnya mereka punya satu aplikasi betul, yang bisa memberitahu peserta ini lagi trouble di koordinat mana. Jadi mereka bilang kalau kita nelpon kru kita lalu harus mencari kita, itu kan bisa mengganggu peserta lain. Ya. Karena kalau mobil lewat di jalanan itu, kerikilnya berterbangan, debunya berterbangan, bisa menghalangi jalan, naik turunnya berbahaya, bisa membahayakan peserta. Jadi mereka menyarankan kita pakai aplikasi itu. Ya. Kalau kita memang sudah menyerah, dan tempat menyerahnya itu jauh dari drink stop atau pit area, kita pakai aplikasi itu, karena aplikasi itu kan ngasih tahu koordinat pasti. Jadi nanti panitia yang jemput. Jadi menurut saya itu memang baik. Jadi nggak kebanyakan orang seliweran gitu. Kalau di Indonesia kan sering, kadang-kadang saya pernah dulu kan kita sering bikin event, misalnya komunitas ini pesertanya hanya 4 orang, mobilnya 2, kan agak menuhi jalan lah kayak gitu. Nah ini mereka menyarankan pakai aplikasi itu supaya, dan itu langsung tahu koordinatnya. Jadi mereka yang akan menjemput kita minimal mengantarkan ke checkpoint atau pit stop terdekat. Kalau tidak, aplikasi yang saya tahu setelah saya selesai unbound gravel. Loh, aku ngasih tahu waktu itu ada aplikasinya. Waktu setelah selesai itu kan saya tanya, ini kalau orang ada trouble di tengah jalan di mana? Loh, kamu nggak tahu ada aplikasinya? Anda kan bilang gitu. Ya nggak tahu. Coba tahu mungkin sudah saya tekan. Dan itu kan hebatnya karena kan sinyal kan banyak nggak ada kan? Ya. Sinyal handphone kan nggak ada. Tapi kan aplikasi itu kan pakai GPS, nggak tahu pakai GPS atau apa. Jadi kalau kita neken itu kayak ngasih kode kita ada di situ. Jadi kayak tombol SOS gitu modelnya. lumayan keren juga. Ya tidak mudah lah bikin event memang seperti ini emang. Oke. Terus ini Om, dari pertanyaan dari Om Kevin ya. Om Kevin Ismanto ini menanyakan, Om Masrul, Om Ray, dan Om John, kalau boleh bahas total biaya kalau mau ikut unbound gravel, jadi teman-teman bisa persiapan ikut next eventnya. Nah ini memang kita sangat banyak ya nanya ya, biayanya berapa. Ini sangat kita sebenarnya tidak ingin bicara harga dan lain-lain, tapi kalau dipikir sebenarnya juga kan bukan kita kan bukan tur mewah kan ya. Kita kan nggak pakai tour and travel, kita nyetir sendiri semua, kita nyewa rumah, hotel kita juga hotel-hotel yang biasa, kita tidak makan di tempat mewah. Sebenarnya kalau kita hitung bikin event seperti ini, menurut saya biaya terbesar adalah pesawat ya. Nah, pesawat itu bukan hanya tiket pesawatnya, tapi juga kalau misalnya pengalaman saya dan teman-teman kalau ke luar negeri, koper sepeda itu sering jadi tambahan biaya atau beban kayak gitu. Kayak kita kemarin dikasih batas 1 orang 2 bagasi masing-masing 23 kg. Betul. Tidak boleh lebih 23 kg itu. Jadi benar-benar 46 dibagi 2, nggak boleh 30 sama 16 itu nggak boleh, benar-benar 23 ya. Jadi planningnya harus baik, karena kalau nggak nambahnya mahal ya. Koper sepeda kalau di Amerika itu bisa dicas 150 sampai $200 per trip sekali jalan. Kebetulan kita tidak pakai penerbangan domestik, kita semua pakai mobil, kita landing di Houston, Texas, lalu kita naik mobil kemana-mana. Jadi kita sendiri-sendiri, jadi nggak sewa supir, hanya sewa mobil. Sewa mobil juga sebenarnya yang pengalaman pasti tahu, yang mahal bukan sewa mobilnya, yang mahal sewa asuransinya. Jadi biaya asuransinya bisa 2 kali sewa mobilnya.
Tapi tetap karena sendiri lebih fleksibel, jadi ya yang paling mahal kan sewa orang kalau di luar negeri ya. Jadi tetap yang paling mahal, komponen termahal menurut saya adalah pesawatnya. Kalau ikut eventnya nggak mahal memberikan ya. Biaya pendaftarannya $200 ya. $200 itu dapat nggak dapat jersey, nggak dapat apa-apa, cuma dapat nomor sama kayak paket-paket sponsor kayak gitu. Jadi jersey, kaos, sama kayak topi-topi ini kita harus beli. Oh, dapat kaos sih, dapat kaos. Kaos satu, kaos itu t-shirt kan? T-shirt ya, bukan jersey. Kalau yang pernak-pernik ini harus beli sendiri. Jadi kalau ikut eventnya sih nggak terlalu mahal, tapi ikutnya kan juga nggak gampang ya, karena ada lotre ya. Ya. Karena hanya bisa menampung 3.000 peserta, karena kotanya nggak sanggup ya. Hotelnya aja kita kan kalau penuh dari hotel itu kita harus nginep di mana? Asrama ya. Asrama kampus. Ya. Asrama kampus. Asrama kampus yang satu lantai kamar mandinya sharing itu. Ya, masalahnya nggak ada orang kampusnya waktu itu ya. Iya, karena pas libur musim panas. Iya. Kemudian hotel kita aja terpisah kok sebenarnya. Hotelnya Om Bre dan Om John terpisah dengan hotel saya karena memang tidak bisa dapat satu hotel yang sama. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain harus naik mobil ke sana kemari gitu. Walaupun dekat, tapi ya maaf, hotel saya itu bukan hotel yang sangat jauh dari mewah, bahkan wifi aja nggak ada di sana. Dan nggak, breakfastnya cuma apa? Nggak ada breakfast. Nggak ada breakfast. Jadi harus cari makan sendiri. Jadi ya memang seperti itu, malah ada yang harus menginap 1 jam dari Emporia. Jadi sebelum event harus naik mobil. Teman dari Indonesia apa? Mas Ari ya. Omari dari Virginia itu. Ya. Dia harus menginap di kota namanya Topeka. Itu 50 menit naik mobil dari Emporia. Ya. Jadi bayangkan karena nemu. Karena terlambat cari hotel. Jadi yang paling susah, yang paling mahal tetap nanti ongkos pesawatnya. Kalau penginapan kan tergantung tiap orang pengen mewah atau tidak, itu sangat tergantung, sangat subjektif. Sama soal backpack itu. Oh ya, backpack. Itu harus benar-benar dipersiapkan. Ya mohon maaf, backpack yang mahal, yang aman itu biasanya besar dan berat. Nah, yang kita pakai ini backpack yang termasuk biasa dan yang paling kecil, mungkin tidak yang paling aman karena backpack soft case-nya ini kalau kita taruh ya kayak soft case gitu, kayak tas empuk gitu ya, kayak tas biasa, kayak tas ranselnya kita umumnya tapi besar gitu. Jadi kalau kita taruh ya sudah, dia tidak ada struktur penguatnya gitu, langsung ngelembrek gini ya. Lain dengan backbox yang kalau istilahnya itu exoskeleton gitu ya, maksudnya kuat gitu, kayak kepiting gitu ya, kan cangkangnya kuat gitu. Jadi sepeda itu aman di dalam. Nah, untung dari pertama saya dilarang sama Om Asa ini bawa backpack yang kuat tadi nih. Kan kalau sepeda itu sayang sepeda ya, bukan sayang yang lain, jadi sayang sepeda. Itu pasti kepingin sepedanya aman, maka backbox yang kuat tadi itu. Saya ada besar, setirnya itu bisa masuk lurus gini, nggak usah dicopot. Itu dilarang bawa. Coba kalau saya bawa itu mungkin nggak kembali sepedanya gitu. Karena sepeda gravel itu cenderung berat. Kalau sepeda biasa sama backpack itu bawa isi lain-lain itu masih sisa ruangannya. Paling 20 kilo ya. 20 kilo. Ini belum apa-apa. 23. 23. Itu sudah hampir ditinggal sepedanya ini gitu. Jadi kalau biasanya bawa backbox itu kan diisi baju sepeda, sepatu, helm. Nah, ini sampai harus dikeluarkan, dipindah ke bagasi baju yang lain karena sudah berat gitu. Apalagi kalau saya bawa backbox yang backboxnya sendiri sudah overweight ya. Ya, jadi biaya terbesar adalah menurut saya kalau tidak planning. Ya. Planning itu bisa membantu menghemat. Jadi kayak kita bukan melarang Om waktu itu. Kita bilang kamu kalau bawa backpack ini, kamu nyetir mobil sendiri. Waktu itu kita udah bilang kayak gitu. Ya. Jadi kita harus, kalau misalnya ke negara-negara seperti Eropa, Amerika, selama kita bisa planning, itu kita bisa memastikan misalnya tidak non budgeternya itu tidak keluar kayak gitu. Ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan uangnya untuk makan, untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi misalnya sewa mobil bisa di planning dari jauh, hotel-hotel bisa di planning dari jauh.
Termasuk perjalanan itu nanti ngisi bensin di mana, biaya bensin segala macam bisa di planning semua. Dan di Amerika itu kalau kita bisa planning, kita bisa hematnya banyak. Kayak pesawat tadi kan. Kalau kita nggak planning, kelebihan beban kena berapa? $250 biaya overweightnya ya. Jadi ya hal-hal begitunya ya rajin-rajin Google research. Jadi dan pastikan mandiri lah. Pastikan mandiri karena di sana itu biaya manusia yang mahal ya kan. Kayak saya waktu spoke saya patah itu. Kan cuma ganti spoke, tapi habisnya $100 lebih. Kenapa? Dihitung 2 jam kerja. 1 jam kerjanya $50. Jadi yang mahal bukan ganti spoke-nya, yang mahal adalah biaya orangnya. Nah, asal selama bisa planning dan misalnya hotel bisa Airbnb kan, bisa sewa rumah, itu bisa. Jadi kalau dibilang kalau kita hitung-hitung ya ke Bali itu bisa lebih mahal daripada kita ke Amerika kan, kayak gitu ya Bro ya. Kalau hotelnya yang jedok, pelayanannya, makannya yang makan, mohon maaf ini makan di Amerika itu overall bisa lebih murah daripada di sini. Jadi ini lebih murah itu dengan kondisi perbandingan porsinya juga ya, gitu. Apple to apple-nya ya. Jadi ya kalau ditanya Anda lihat dulu biaya pesawatnya berapa, ya kali 2 lah ya. Kali 2 lewat ya kali 3 mungkin. Antara 2 kali 3 kan, kalau perginya cuma seminggu atau apa event kan bisa, kita kan 3 minggu. Jadi lebih mahal. Oke, jadi ikut event di Amerika itu nggak mahal. Ikut event di dunia pun nggak mahal. Kita biasanya pendaftarannya cuma $150 sampai $200 per event. Oke, pertanyaan berikutnya Omri. Yang mana nih yang menarik? Oh ini, kalau di Indonesia dari Priyo Sucipto. Kalau di Indonesia mungkin nggak bikin event seperti Unbound Gravel? Kayaknya seru juga. Wah, ini juga pertanyaan yang banyak sekali. Kalau menurut Om Rey gimana? Kalau event gravelnya menurut saya ini sulit. Sulitnya tuh mencari medan gravel sepanjang yang ada di Amerika, ya di sana. Karena medan gravel ini adalah medan umum di sana, sedangkan di sini itu medan tidak umum. Ini medannya kereta api kan ya. Ada yang nulis di medsos saya, mirip enggak dengan jalan di sebelahnya rel kereta api? Nah, mirip itu, ya. Mirip. Ya. Cuman sebelahnya rel kereta api kan paling cuman segini ya. Itu pun jalannya lurus karena kereta api tidak mungkin nanjak kan gitu ya, melorot nanti kan gitu. Jadi kalau di sana itu jalannya nggak tahu naik, nggak tahu turun, itu kerikil semua. Itu pun ada kerikil yang segini, ada yang kecil-kecil kayak sirtu yang buat bangun rumah itu, yang 34 itu 33 itu banyak. Tapi ada yang gede-gede yang nggak beraturan gitu. Jadi macam-macam bentuknya. Yang sulit ini menemukan tempat yang panjangnya itu sebanding dengan eventnya ini tadi. 300 kilo ya. Memang banyak lah. Kita terima kasih karena banyak teman-teman kan antusias ya. Mas Asrul atau Om Rey atau Om John, kita nyoba ke sini dong. Di sini ada kayak gini, di sini ada. Tapi pada akhirnya panjangnya nggak sama. Ya. Mungkin ada di kayak Om John Bumiarjo bilang itu di Kalimantan banyak. Iya betul, saya juga lahir di Kalimantan gitu. Tapi nanti itu muncul problem lainnya. Tadi bilang rutenya aja belum tentu sama. 2 yang sulit lagi menurut saya adalah logistiknya. Betul. Karena misalnya 300 orang, katakan 300 saja, tahu-tahu datang ke Medan yang di Kalimantan itu, terus tidur di mana? Tidur di mana? Jadi itu menciptakan problem logistik. Kemudian kotanya bisa mensupport atau tidak, itu kan. Misalnya tadi jumlah hotel, jumlah bisnis pendukungnya, misalnya restoran, toko sepedanya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu bikin event Grand Fondo Tondano. Kita waktu itu harus menerbangkan banyak mekanik dari Jawa. Betul. Sama membawa banyak spare part dan ban dalam cadangan dari Jawa. Kenapa? Waktu itu di Manado belum ada toko sepeda yang mumpuni. Jadi ada challenge-challenge seperti itu. Nah kemarin kan pelek saya waktu itu kebetulan NV ada masalah, tapi waktu itu bisa dibetulin karena di situ ada supportnya. Betul. Itu juga kan di toko yang di Unbound Gravel itu, kita kan memang diarahkan datang ke toko itu. Walaupun terkesan promosi dan sponsorship, cuman
dari situ toko ini benar-benar bisa memberikan informasi kan. Unbound gravel ini seperti apa, yang kamu butuhkan tuh apa gitu. Jadi ya dia bisa bilang kamu ini jangan pakai yang ini ganti yang ini gitu. Jadi mungkin kita enggak waktu itu butuh snack atau makanan, di situ sediakan banyak ya kan, ada informasinya juga. Kalau snack itu jenisnya ada ini, ada larutan untuk yang dicampur air, ada yang langsung dimakan, ada yang buat setelahnya kan, macam-macam. Nah, itu kadang-kadang kita enggak bawa, terus kita beli di situ. Nah, kalau ini enggak ada, selesai, repot juga gitu loh. Jadi sapi beneran kan makan rumput ya. Nah, kemudian yang challenge lain ya pesertanya, mohon maaf, kita mungkin terbiasa di Indonesia ini banyak disupport kan ya, disupport, banyak dilayani, sehingga ya itu tadi hanya orang 4, mobilnya 2. Sedangkan di Unbound Gravel ini benar-benar aturan nomor satunya adalah kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu yang kejadian pada saya kan, saya salah perhitungan bawa makanan ya sudah habis gitu. Nah itu yang harus ditekankan di Indonesia. Mohon maaf, setiap kali bikin event, saya juga ketemu beberapa teman yang juga sering bikin event, kendalanya selalu peserta yang mohon maaf, kan ada juga peserta yang semaunya kayak gitu, yang startnya harusnya di sini, dia startnya di sana. Seharusnya pit stopnya di sini, dia motong ke sana. Jadi ya selama ada seperti itu, spirit eventnya nanti akan sulit gitu. Spirit eventnya akan sulit. Itu yang saya terinspirasi sih, karena ini orang-orang yang mau susah kan, mau sportif mengikuti tantangannya seperti itu. Ya simpelnya kan yang seperti dari awal Anda sama Om John, balik lagi ke Om Bryce Gordon itu kan. Ketika kalian berdua memplanning Bryce itu membawa apa saja, saya kan tidak punya bayangan. Sama seperti kebanyakan peserta event dari Indonesia kan. Ketika saya di pit stop, saya kan cari mana tempat makanannya, mana tempat airnya. Dan itu kan tidak disediakan kan di situ. Nah, itu kan kagetnya baru waktu pit stop itu gitu. Nah, untungnya ada orang yang melihat saya seperti anak hilang ini, terus dikasih jatahnya dia gitu ya, jatah timnya gitu. Tapi ini kan dia tidak mungkin bisa membantu orang kalau yang linglung seperti saya ini setengah dari peserta linglung semua gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Jadi ya ini mungkin satu ini dari mana kita nggak tahu ya kan gitu, nggak baca peraturan atau nggak paham itu, kasihan ya sudahlah kan gitu. Cuma nggak bisa itu semua. Satu lagi tolong menolongnya itu yang luar biasa. Waktu saya terkapar di pinggir itu, beberapa itu yang lewat bilang, kamu butuh apa, bilang, oke, bilang tinggal aja. Jadi selalu kan kayak di video-video kan kelihatan kan, kita juga sering bilang sorry kayak gitu, tapi di depan saya juga ada yang kalau malangi saya bilang sorry, dia bilang kayak gitu. Jadi sangat komunikasi, sangat semua tahu ini bukan event yang gampang, dan ada bercandanya kayak misalnya waktu saya melewati sungai, tiba-tiba ada yang menghalangi di tengah sungai, saya tanya ayo oke, enggak, sorry cuman dinginin pantat katanya kayak gitu kan. Banyak hal-hal seperti itu, dan itu jadi ketemu banyak orang berbagai jenis. Saya ada ketemu orang yang Jepang itu yang kayak atlet itu, loh kok kamu kok sama saya di sini gitu, saya ban bocor 3 kali kayak gitu. Jadi dan itu kita bisa saling bercanda cerita gitu, luar biasa. Apalagi nih yang perlu dijawab? Ada beberapa lagi nih. Ini pertanyaan ini. Ini kenapa saya menyapa dengan pendengar ini? Ya, ini dari Rian Dolan Adoh. Wah, Rian Bolang. Kenapa Om Re kalau menyapa penonton dengan sebutan pendengar? Padahal kan kita penonton. Awalnya ketika saya membahasakan itu penonton, terus Om Masani mengingatkan, ini mestinya kan podcast itu harusnya tidak visual ya? Iya, tidak visual, didengarkan. Jadi ngomongnya ini pendengar, ini kamu didengarkan di mobil nanti, bukan dilihat. Akhirnya ngomongnya pendengar, akhirnya sampai sekarang bawaannya ya pendengar terus gitu. Bukan berarti yang lihat YouTube terus harus tutup mata gitu ya, enggak. Cuma jadi sesuatu yang beda juga kan ya. Sesuatu yang beda juga. Ya itu awal ceritanya sih seperti gitu. Oke, ini 2 pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan gravel lagi, Om Re. Ini dari ADT Indonesia.
kalau di posisi belakang apa batunya nggak meletik-meletik ke wajah Om? Nah, kamu ngerasain nggak? Iya, memang meletik. Batu besar-besar ke kaki itu sakit. Ke kaki, ke wajah. Iya. Maksudnya ini belakangnya yang dari depan Depan, ya. 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 Jangankan batu, pasirnya itu juga naik. Naik ya. Nah, pasirnya itu juga naik. Yang nggak kelihatan di kamera itu mungkin lebih ke pasirnya. Kalau batunya ya batu ya kalau saya kacamataan gini kan sulit ya mau masuk gini. Kecuali mungkin kayak siapa? Ronaldinho gitu bisa batunya melondir gitu ya nggak tahu ya. Cuman yang paling sulit itu pasirnya itu. Ya. Pasirnya itu itu juga ada nggak kerekam di kamera ya bahwa kita tuh kotor semua sebenarnya. Ya, terus kalau kita nafas gitu kan ya. narik pakai hidung nggak pakai mulut. Wah, kalau pasirnya tuh langsung batu. Apa kan agak kasar gitu. Ya, dan khususnya waktu di awal lomba karena masih berpeloton itu kan ya. Kena kerikil ke kaki segala macam itu, waduh, tak agak terngiang juga ini ya. Tapi ya itu tantangan, bagian dari tantangannya. Ini dari Ray Jeremia, om pada pakai jersey lengan panjang, apa nggak kepanasan? Ini juga sesuatu yang kita pikirkan agak lama ya waktu itu. Saya sih yang agak lama mikirin. Jadi waktu itu karena saya pernah SMA di Kansas, jadi saya tahu panasnya di sana seperti apa. Panasnya itu seperti kita di beberapa episode kan kita ngomongin panasnya itu temperaturnya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi mataharinya tuh menyengat gitu. Jadi anginnya sih bisa dingin, tapi cahaya mataharinya tuh bisa menyengat kulit gitu. Jadi waktu itu termasuk rekomendasi dari panitia adalah menggunakan arm sleeve ketika siang kayak gitu. Apalagi kita akan matahari paling jahatnya itu katanya kan jam 2 sampai jam 5 sore itu kan. Itu yang paling panas-panasnya itu. Nah, itu yang tujuannya pakai long sleeve itu sebenarnya bukan untuk dingin tapi untuk melindungi kulit karena kita pulang aja kulit kita ngelupas kan karena kan kering-kering dan panas kayak ular ya, kayak ular ya, sisi ya. Jadi dan kebetulan kita kan beruntung ada sub jersey, jadi sub jersey menyediakan kita jersey yang premium waktu itu yang memang yang paling dingin, yang paling berpori-pori. Yang paling tipis, jadi tidak panasnya tidak mengganggu, malah menolong waktu pagi ya, kan paginya dingin banget itu. Betul. Waktu start. Apakah nanti kalau ikut lagi apakah tangan panjang tangan pendek itu masih 50-50 sih kalau saya. Mungkin akan jadi opsional lah. Mungkin kita akan siapkan tangan pendek dan tangan panjang misalnya kayak gitu. Toh bisa ganti di pit stop kan kalau siang pasang yang tangan panjang, kalau kalau misalnya sudah pakai tangan yang pendek. Tapi pilihan aparel itu kunci juga ya. Banyak yang pakai ini juga bandana sama buff karena memang panasnya yang panas. Jadi bukan panas ya. Kalau kita di sini kan sumuk ya kan lembab. Kalau orang di Indonesia ini kan lembab. Di sana itu bukan lembab. Di sana itu panas, kering. Panas apa ya? Menusuk itu. Itu yang agak beda. Ya jadi kalau ikut lagi ya 50-50 pakai. Kalau kepanasan sih menurut saya enggak. Karena fungsinya ini juga apa ya? Melindungi dari pasir-pasir tadi itu juga. Terus ya itu tadi kalau kita terpapar matahari segitu lama walaupun kita biasa cuman kulitnya itu kan perih melepuh. Untuk kita kan leher kan melepuh kan sakit. Mandi itu sakit kena ya. Meskipun sudah pakai sunblock ya, tetap melepuh. Karena mataharinya agak beda. Dan pertama-tama Om John Bumiarjo sama saya kan pakai, Om Ray kan nggak bisa pakai kacamata sunglasses kan, harus pakai kacamata minus kan. Saya pakai kontak lens, jadi masih bisa. Waktu itu saya sama Om John kan bawa fotokromik, nggak bawa yang biasa. Tapi waktu kita tes rute segala macam, saya bilang sama Om John itu, ini kayaknya nggak mungkin pakai fotokromik. Mataharinya itu kalau siang itu bener-bener ke mata gitu. Jadi waktu silau banget. Jadi akhirnya sama Om John kita beli kacamata itu di Emporia. Kebetulan kan ada pamerannya juga, jadi kita beli kacamata di situ untuk ngasih perlindungan lebih. Toh nanti kalau misalnya gelap bisa tuker kacamata fotokromik. Saya sih nggak sampai finish, tapi Om John kan finish. Oke. Yang soal visa dijawab dong. Soal visa? Ya. Yang mana itu? Ya saya coba jawab ya. Di atas itu. Ya. Dari Wawan Junior. Ya. Pertanyaannya? Saya cuma penasaran, boleh pergi sepedaan lama gitu, dapetin visanya biaya berapa itu? Visa dari istri ini sampai khusus dikurung ini. Ini bukan visa dari konsulat jenderal ini. Ya. Kebetulan kalau saya sih sudah
istri saya juga goes, jadi sudah tahu saya suka goes seperti itu. Dulu sering ikut juga kalau kita pergi ke luar negeri. Cuman kan ini juga nggak menjawabnya agak susah ini, karena mungkin sudah memahami dan dia juga goes dan dia tahu saya suka kalau melakukan sesuatu suka mentok, jadi harus dijalani, nggak bisa ditahan. Jadi ya sakit kalau ditahan. Sakit kalau ditahan. Ya. Tapi sama teman-teman kan ada resepnya kan ya. Yang penting oleh-olehnya apa ya? Iya. Itu aja. Jadi ada juga teman saya yang juga punya resep ini yang pernah kita sebutkan di episode-episode yang lama mungkin. Lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Nah. Jadi kadang-kadang mohon maaf sudah beli pesawat. Sudah beli tiket. Sudah beli tiket. Nah, ya. Atau pagi sebelum berangkat, mohon maaf ini aku udah mau berangkat. Kan ini teman saya Prajna Murdaya, teman pertama saya goes. Lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Tenang, ini yang nonton kata-kata bapak-bapak kan, bukan ibu-ibu kan ya. Semoga. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mungkin Om Rey sebelum kita balik bertanya untuk bagi-bagi oleh-oleh. Ya. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat filosofis, sangat mendasar. Ini kalau agama sepeda ini mungkin pertanyaan yang mendasar soal keimanan kita terhadap sepeda ini. Ya. Pertanyaan dari inisial D. Oke. Wah, ini dulu nih. Film. Manga. Ya. Iya. Apakah semua akan gravel pada waktunya? Om Rey, menurut Anda gimana? Kalau di Amerika benar. Kalau di sini menurut saya sih harus diadaptasi sedikit ya. Oke, definisikan kalau di Amerika, kenapa kalau di Amerika semua akan gravel pada waktunya? Jadi gini, kalau di Amerika sekali lagi memang bagaimana saya bisa cerita, Anda bisa lihat videonya berapa episode itu, tapi mungkin tidak bisa Anda pahami benar-benar karena belum lihat. Saya juga sering diceritai Om Asa ini karena dia dari Kansas, cerita begini-gini jalan gravel itu seperti gini, sampai saya bosan dengernya. Saya kira-kira aja gitu ya, saya kira sudah paham gitu, tapi ketika saya sampai saya baru tahu ya memang jalannya seperti itu. Justru menurut saya di Indonesia ini jalannya lebih bagus. Sampai pelosok ada aspalnya. Iya. Ya ini di sana malah enggak. Sampai pelosok enggak diaspal. Itu sampai ada yang tanya kan loh. Itu Departemen Perhubungan atau dinas pembangunannya seperti apa di Amerika kok jalannya. Tapi saya ingatkan itu bukan jalan umum memang. Itu jalan kampung. Iya. Itu jalan pedesaan. Itu jalan antar rumah peternakan ke rumah peternakan satunya. Dan itu jumlahnya ribuan kilometer di Amerika seperti itu. Jadi sebetulnya karena dijelaskannya seperti itu ya. Jadi misalnya gini, saya jelaskan lagi sedikit ya. Ini misalnya jalan raya yang banyak mobil-mobilnya itu. Ya ini masuk kan. Nah ini peternakannya itu cuma satu memang. Tapi peternakannya itu luas sekali. Nah jadi buat apa bangunkan jalan aspal untuk satu peternakan ini? Jadi dia bangunnya ya sekedar jalan untuk bisa dilewati ini untuk satu peternakan ini dan peternakan tetangganya. Mungkin yang sebelah sana tuh bisa dilewati dari jalan yang satunya lagi sebelah sana. Jadi tidak perlu jalan bagus-bagus. Kira-kira logikanya itu seperti gitu. Jadi orang sana nyebutnya country road. Jalan pedesaan ya. Ya kembali lagi soal jaraknya. Ya. Karena saya sudah lewat itu jaraknya yang saya bilang jalan peternakannya itu ya namanya peternakan kan di sana gede-gede, jadi lewat ini mau dijabanin 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo keturutan gitu. Itu satu lap ya, satu kali jalan. Kalau Anda mau putar balik gini lagi ya mungkin 200 kali 2 aja gitu ya. Mungkin sampai nyebrang negara bagian jalannya bisa seperti gitu terus kan gitu. Jadi ya kalau di sana banyak opsinya ya. Banyak opsinya dan menurut saya malah lebih baik karena enggak ketemu mobil besar. Iya. Terus Anda mau balapan sama teman Anda silahkan, enggak ada yang larang gitu. Nggak ganggu siapa-siapa. Iya. Penontonnya banyak tapi sapi. Ya sapi tapi kan yang nonton gitu. Ya jadi dan variatif kan, maksudnya tidak membosankan. Ya.
Toh kalau misalnya masih mau kalau saya tambahin lagi fungsi sepedanya, kan kita juga ada di episode supaya tidak salah paham tentang gravel bike itu. Ya. Selain wahananya tersedia, Ya. Orang Amerika atau orang di sana kan nggak punya cukup uang untuk beli banyak sepeda. Biasanya hanya beli satu sepeda. Ya. Nah, gravel bike itu bisa untuk semua. Jadi karena wahana bermainnya ada gravel, ya beli gravel bike aja. Kalau beli road bike kan nggak bisa gravel. Tapi kalau beli gravel bike kan bisa untuk di aspal. Ya. Bisa untuk di aspal, bisa untuk kerja, Ya. bisa untuk touring, bisa dipasangi tas. Jadi buat mereka akhirnya wah ketemu ini. Jadi akhirnya didikte oleh situasi. Ya. Ya itu. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia mungkin saya pikir ya intinya ini kembali lagi kayak sepedaan untuk yang semua medan ya. Gitu. Jadi road bike mungkin road bike yang lama, yang mungkin MTB yang di road bike kan. Jadi kalau di sini kan gitu MTB di road bike kan, road bike di MTB kan jadi nah, akhirnya ketemunya kan di tengah gitu. Ketemunya di gravel ya. Jadi kalau road bike bannya dibesarkan, kalau MTB bannya dikecilkan kan gitu. Jadi fungsinya menurut saya sebetulnya di daerah-daerah pinggiran itu, di pinggir kota itu sering kita lihat sepeda yang mainstreamnya itu ya tidak condong ke road bike atau tidak condong ke full MTB ya. Ya intinya ya sepedaan aja gitu loh. Jadi sepedaan aja kemana aja yang penting fungsinya bisa dipakai sepedaan terus bisa kemana-mana ya gitu aja. Lebih fleksibel lah sepedanya. Lebih fleksibel ya. Fleksibel. Saya sih menikmati kok pakai gravel sejak dari ikut Unbound itu jadi lebih ya sama meskipun saya sudah paham apa itu gravel tapi jadi lebih bisa menjiwai apa itu gravel. Kalau menurut saya di Indonesia ini lebih cocok gravelnya diarahkan lebih ke touring bike ya. Ke touring bike ya. Ya, touring bike ya. Jadi walaupun touring bike yang sebenarnya yang dimaksud touring bike itu kan sangat spesifik ya. Ada tempat untuk spok cadangan, ada lampu sendiri, bawa makanan buat. Tapi menurut saya ya paling enggak touring bike yang sepeda biasa aja, sepeda apa aja yang penting bisa dikasih tas, ya terus ya sudah bolang aja gitu, pergi aja gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya harus melewati jalan-jalan yang rusak, ya itu gravelnya. Gravelnya ya. Nah, toh sejauh saya sepedaan yang sampai jauh-jauh di Indonesia ini kita tidak perlu banyak bawa bekal karena ya itu tadi minimarket, warung dan masih banyak gitu ya. Jadi di Amerika nggak ada. Saya baru ketemu toko kelontong ya di tempat saya out itu di kilometer 200 lebih itu. Malah di sana lebih tidak tersedia. Jadi kan di sini nih menunya kan ya satu ya nasi campur ya. Nggak tahu campur apa kan gitu ya. Nggak tahu kalau yang agak sana sedikit campur pecel, di sini campur ikan, sana campur tahu gitu ya. Kalau di Jawa semua ikan gitu, cuma jangan kaget ada ikan tahu, ikan tempe, ikan apa gitu ya. Jadi kalau orang daerah kan jelas, oh ini ikan sunu, ikan apa goropa kan gitu ya. Kalau tempat saya bilang kalau sini kan enggak ikan tahu, ikan tempe, ikan apa, semuanya ikan gitu, tapi enggak ada akuariumnya. Semuanya ikan. Ya mungkin ada nih Om Bre ya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman punya masukan atau apa, mungkin bisa kontak ke sosmednya mainsepeda.com atau ke Opre misalnya kasih tahu ada rute-rute yang bisa. Saya tahu lah ada banyak yang sudah menghubungi kita juga, tapi saya menyampaikan ini masih belum bisa karena gravelnya hanya 10 kilo, gravelnya hanya 20 kilo. Ya. Kalau gravel enggak Om, kemarin tuh minggu baru saya coba beritahu salah satu netizen tuh baik santuy itu orang akunnya masih tahu rute di Mojokerto sini itu sampai jalannya bagus, sepi sampai mojok-mojok mana-mana itu ketemu 130 kilo itu jarak terdekatnya PP dari ke Surabaya bagian barat. Off-road? Enggak, on-road, aspal. Bagus sambil belajar sejarah. Trawulan? Iya, lewat Trawulan. Tapi enggak lewat yang jalannya kita itu, enggak lewat yang jalan apa Cedek Nyowo itu ya. Ya itu enggak, ini jauh, ini jalannya sepi. Jadi tapi kan yang kita inginkan kan ada gak jalan-jalan yang menantang untuk gravel bike maksudnya, yang bukan
bukan polosan, bukan aspal maksudnya. Di Indonesia kalau misalnya ada rute-rute off-road, agak beda juga sama rute MTB loh ya. Rute MTB kan single track kalau di Amerika nyebutnya ya kan. Nah, itu yang jalan sawah itu kan single track. Ini gravel ini kan masih lebar kayak gitu. Ya itu susah kalau gravelnya. Ya mungkin nanti ya kita beri informasi juga ke Main Sepeda, mungkin bisa menulis juga, kirimkan artikelnya atau pengalaman goesnya ke mainsepeda.com, nanti tim mainsepeda.com mungkin akan memuatnya di website ya. Sekaligus untuk informasi teman-teman semua destinasi goes yang menarik di daerah Anda. Oke Om Rey, kita sekarang kita yang nanya sekarang ya, kita tutup dengan pertanyaan dari kita untuk pendengar. Karena kita ada 6 hadiah, ada kaos tim kita waktu di sana. Yang punya sejauh ini baru Om Rey, Om John, saya, dan Bryce. Ya. Kemudian ada kaos kaki Unbound Gravel, ini saya tunjukkan lagi. Sama kaosnya. Pak Rama mungkin punya dong. Kenapa? Pak Rama. Ya, yang nyetak. Yang nyetak, ya. Lalu ada topi dari Calvi Design, ada 2 ini. Calvi itu yang kita temui ketika Expo. Ada topi lucu dari Melo Johnny, toko sepedanya Lance Armstrong. Kaos kakinya Unbound, tolong. Ya, kaos kaki Unbound Gravel. Itu. Kemudian ada topi Unbound Gravel. Nah, ini ada 6. Jadi nanti tim kita akan memilih 6 yang menjawab. Mohon maaf sekali lagi, oleh-olehnya bukan oleh-oleh yang super besar, kena batas bagasi tadi. Ini jawabnya harus semua. Ya ini tadi kita juga debat, ini kita nyiapin beberapa pertanyaan, tapi kayaknya kita pilih 3 pertanyaan. Ya. Tapi dalam kolom komen itu dia harus menjawab tiga-tiganya dalam satu komen. Oke. Nanti kita pilih yang benar dan yang beruntung. Yang yang nomor 1 Om Rey bisa bacakan pertanyaannya, nanti kita tulis di screen. Ya. Nomor 1, sebutkan 3 booth atau merek yang kami kunjungi di All Things Gravel Expo. Nah ini yang edisi pameran sepeda itu. Yang Jadi kita kan mengunjungi banyak booth. Ya. Sebutkan 3 booth atau 3 merek yang ada di situ. Kemudian nomor 2 Om Rey. Yang kedua, sebutkan nama 3 kota tempat kami gowes selama di Amerika. Nah, kita kan mengunjungi banyak tempat. Ya, 3 kota saja. 3 kota saja. Ya. Nah, itu jawab juga di situ. Lalu juga ini mungkin saya pilih ya Om Rey ya. Jadi ini mungkin pertanyaan yang mungkin tidak ada jawaban aslinya, tapi kita ingin tahu juga respon teman-teman semua. Jadi ini pertanyaan yang kalau di sini yang nomor 4 Om Rey, yaitu apa yang paling berkesan buat Anda dari tempat-tempat atau acara yang kami kunjungi atau kami ikuti. Jadi tolong misalnya apakah itu pelajaran, apakah itu kerapian, apakah itu tantangan, tolong tulis singkat apa yang paling berkesan buat Anda dari tempat-tempat yang kami kunjungi. Itu untuk masukan kita juga sekaligus untuk melihat seperti apa respon dari teman-teman. Karena kita pergi itu kan juga sebenarnya kita ingin memasukkan elemen-elemen pengetahuan ya, kayak misalnya jalur sepeda, kemudian rute-rute sepeda, bagaimana toko sepeda, dan lain-lain. Moga-moga bermanfaat. Jadi 3 pertanyaan tadi dijawab semua di kolom komen. Nanti 6 akan mendapatkan hadiah yang kami bawa ini. Jadi seperti itu Om Rey ya. Jadi terima kasih. Sama satu lagi mohon maaf Om Rey, kita setelah episode ini kita libur dulu ya. Libur dulu beberapa minggu. Nanti kita umumkan lagi kalau kita kembali lagi. Jadi sebagai penutup, terima kasih dari Om Rey, saya Om John Bumiharjo, dan ini situasi pandemi masih belum berakhir. Kita dalam beberapa minggu terakhir banyak dapat berita duka ya Om Rey ya, banyak teman kita bersepeda di berbagai kota, antara sakitnya berat atau kerabatnya meninggal atau teman kita juga teman kita goes juga ada yang meninggal. Jadi kami mengucapkan bela sungkawa buat teman-teman dan keluarga yang kehilangan. Tolong jaga kesehatan kita masing-masing supaya pandemi ini segera berakhir dan supaya kita semua bisa goes normal, bisa bikin event lagi, bisa ketemuan lagi, bisa membangun networking lagi yang lebih luas dan saling sharing lagi. Jadi sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi.